Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini gua akan menginformasikan informasi yang baru saja tadi diinformasikan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia di Facebooknya ya. Oke, sebelum memulai ke videonya, seperti biasa yang belum subscribe, gua harap subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan lagi info-info yang terbaru yang gue informasikan di channel ini. Oke, gua akan hitung 1 sampai 3, kalian harus subscribe channel ini. 1 2 3. Oke, terima kasih. Nah, di sini gua akan bacakan saja dan gua akan simpan di mana ya? Di sini deh, di sini lah ya. Gua akan simpan di sini. Jadi beritanya itu seperti ini. Malaysia sekat kemasukan pemegang pas jangka panjang dari India, Indonesia, dan Filipina. Oke, Putrajaya 1 September, Malaysia akan menyekat kemasukan pemegang pas jangka panjang dari India, Indonesia, dan Filipina bermula 7 September ini. Berikutan peningkatan mendadak tes positif COVID-19 di negara-negara berkenan. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sekatan itu merangkum 6 kategori, yaitu mereka berstatus pemastautin tetap atau PR. Terus juga program Malaysia Rumah Kedua atau MM2H, ekspatriat termasuk pemegang pas lawatan profesional atau PFP ya, dan pemegang pas residen. Turut disekat ialah pasangan kepada warga negara Malaysia dan anak-anak mereka serta pelajar dari ketiga negara berkenaan yang ingin kembali ke Malaysia. Kalau dulu saya sudah umumkan beberapa kelonggaran diberikan terhadap 6 kategori berkenaan, tetapi melihat kepada kenaikan kes mendadak ini, kita membuat keputusan untuk mengenakan sekatan kemasukan. Ya, katanya pada sidang media hari ini mengenai Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP di sini hari ini. Menteri Pertahanan itu berkata kerajaan akan turut mengkaji sekatan terhadap pemegang pas jangka panjang dari negara-negara lain berikutan kebimbangan berlaku peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di negara-negara yang mengalami musim sejuk. Perkara ini kita sedang perhatikan dan jika berlaku kenaikan mendadak, maka mungkin kita akan keluarkan perintah sama terhadap negara-negara itu, katanya sambil menambah segala keputusan dibuat setelah mendapat nasihat daripada Kementerian Kesehatan atau KKM. Mengenai rakyat Malaysia yang akan pulang dari negara musim sejuk, beliau berkata KKM telah diminta untuk mengemukakan perencanaan serta plan tindakan yang perlu dilaksanakan bagi membendung penularan COVID-19. Ya, lebih membimbangkan katanya ketika ini ada rakyat Malaysia yang akan pulang dari negara musim sejuk, kerajaan tidak boleh sekat mereka daripada pulang karena ia bertentangan dengan perlembagaan. Saya percaya akta imigrasi juga tidak boleh sekat rakyat Malaysia untuk pulang. Oleh itu kita, kerajaan, akan lihat secara menyeluruh apa tindakan seterusnya mengenai hal ini, jelasnya. Semalam Ketua Pengarah Kesehatan Tan Sri Dr. Nur Hisam Abdullah dilaporkan berkata KKM bersiap siaga menghadapi kemungkinan pertambahan kes COVID-19 dari luar negara dalam tempo 4 bulan akan datang apabila musim sejuk melanda negara-negara berkenaan. Mengenai cadangan menaikkan kadar kompaun ke atas, mereka yang ingkar prosedur operasi standar PKPP, Ismail Sabri berkata perkara itu masih dalam kajian, memandangkan ia melibatkan pindaan, akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988, akta 342 dan akta tafsiran 1948 dan 1967 akta 388. Ramai yang berpandangan kalau boleh dinaikkan kompaun sampai 10.000. Di dalam Akta 342, kerajaan tiada pilihan, yaitu maksimum kompaun adalah 1.000 saja katanya.
Menurut Ismail Sabri, perkara itu sedang diteliti oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri atau Parlemen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hasan bersama KKM. Ya, jadi kesimpulannya tadi udah gue bacakan, kalian juga bisa bacakan tadi kesimpulannya. Untuk pemegang pas jangka panjang itu dia tadi ada yang IC merah, terus juga yang mempunyai visa MM2H ya, terus juga ekspatriat, termasuk pemegang pas lawatan profesional atau visa profesional itu, terus juga pas residen juga, terus yang mengikuti visa mengikuti suami atau istri daripada warga negara Malaysia atau anak daripada warga negara Malaysia gitu, itu sudah tidak diperbolehkan masuk dulu ya. Kenapa? Karena jangkitan COVID-nya semakin naik. Jadi pihak Malaysia tidak mau lagi, dan itu start dari nanti tanggal 7 September. Jadi masih ada waktu nih yang misalkan sudah mengurus dan mau tinggal terbang, misalkan mau terbang ke Malaysia, sudah ada surat izin ya, silakan terbang. Tapi batas sampai tanggal 7. Tanggal 7 itu sudah tidak boleh lagi masuk ke Malaysia, baik yang mempunyai pas jangka panjang, yang mempunyai permit, yang mempunyai IC merah ya, yang menikah dengan warga negara Malaysia, itu sudah tidak boleh masuk lagi ya. Karena itu tadi, karena banyak case jangkitan positif corona. Karena Malaysia menginginkan kalau sampai kurang dari 3 digit itu dia tidak akan diperpanjang PKPP-nya. Tapi ternyata sekarang masih ada di 3 digit ya, 100 berapa gitu yang kena. Makanya si PKPP diperpanjang sampai 31 Desember 2020 ya. Yang mau pulang masih boleh pulang, masih ada waktu. Tapi yang masuk jangan harap bisa masuk, karena ini baru saja diumumkan tadi. Oke, baru saja diumumkan tadi. Mudah-mudahan kalian paham tentang informasi ini ya. Kalau tidak paham, kalian boleh tulis di kolom komentar yang ingin kalian pertanyakan. Gue akan jawab di kolom komentar ya. Terus juga nih ya, untuk informasi ini banyak yang nanya kemarin-kemarin, Bang, Pelabuhan Kelang itu sudah dibuka atau tidak ya. Ini tambahan saja, oke. Pelabuhan Kelang dibuka untuk pemulangan WNI ya. Jadi ini pun pemberangkatannya seminggu sekali katanya. Jadi tidak setiap hari lah gitu. Oke, jadi yang kemarin bertanya itu yang mau pulang ke lewat Pelabuhan Kelang, itu dia sudah bisa. Itu saja informasinya. Mungkin nanti kalau misalkan ada informasi yang lain pasti akan gua kabarkan ke kalian semua. Seperti biasa, untuk Pasir Gudang, untuk Setulang itu sudah dibuka ya. Jadi ada penerbangan, ada penyeberangan ada setiap harinya, tapi satu hari ada, satu hari tidak ada, satu hari ada, satu hari tidak ada, seperti itu. Nah, terus lagi yang mau pulang lewat mana-mana pun tetap harus ada surat tes PCR. Ingat, harus ada surat tes PCR. Kenapa? Karena surat tes PCR sekarang itu benar-benar diharuskan. Jadi kalian masuk ke Indonesia itu dicek dulu membawa surat tes PCR atau tidak. Kalau tidak membawa, tidak akan boleh masuk. Ingat, bukan rapid test. Rapid test tidak berlaku, tapi surat tes PCR yang berlaku ya. Kalian mau naik kapal laut diperiksa dulu, turun diperiksa. Begitupun pesawat, mau naik diperiksa, turun diperiksa, sampai imigrasi diperiksa, terus diperiksa. Ke Indonesia seperti itu ya. Ini pengalaman dari teman-teman yang sudah pulang ke Indonesia seperti itu. Katanya, Bang, ternyata surat PCR itu wajib. Saya beberapa kali periksa itu. Makanya buat kalian semua yang mau pulang harus membuat surat tes PCR. Jangan rapid test, ingat. Kalau rapid test tidak akan berlaku ya. Jadi itu saja tadi informasi yang pertama. Yang pemegang pas jangka panjang, ikut suami atau permit atau visa student gitu ya, sekolah. Terus juga pemegang visa profesional yang dari Indonesia, dari India, dari Filipina, itu tidak boleh masuk ke Malaysia mulai dari 7 September. Oke. Nah, terus yang kedua tadi, Pelabuhan Kelang sudah dibuka. Jadi buat kalian yang bertanya kemarin-kemarin, Pelabuhan
Kelang udah buka atau belum? Nah, gue dapat jawabannya, Pelabuhan Kelang sudah dibuka. Ya, jangan tanya Setulang, jangan tanya Pasir Gudang, itu sudah buka. Tetapi satu hari ada, satu hari tidak ada, satu hari ada, satu hari tidak ada. Oke. Yang terakhir, kalian harus membawa surat SPR kalau kalian mau pulang ke Indonesia, itu wajib. Oke. Mungkin itu saja informasi kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Yang belum subscribe, kalian harus subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan juga bisa memberikan informasi-informasi yang tentunya kalian perlukan. Oke, gua Ray Bagat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.